Salam sehat, Bapak Ibu Guru, untuk memenuhi tugas aksi nyata, penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus dirubah oleh saya, Dr. Anda Rosmaida Sidabutar, Guru SMA Negeri 1 Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pertama, harus kita ketahui apa itu kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, apa fungsi kurikulum? Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan, berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan, yaitu 5 komponennya: komponen tujuan, komponen isi dan materi, komponen media, komponen strategi, komponen proses belajar mengajar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kurikulum harus selalu berubah? Yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi intinya adalah peserta didik. Apa dampak perubahan kurikulum? Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum dapat membawa dampak positif dan negatif bagi kualitas sebuah pendidikan. Dampak positifnya yaitu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dampak negatifnya adalah perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru, seperti menurunnya prestasi peserta didik. Berdasarkan bahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum perlu disikapi dengan memperoleh hasil yang lebih baik dan mampu bersaing dalam dunia pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan kurikulum yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar. Konsep ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Dilansir dari laman kurikulum kemendikbud.go.id, kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi murid. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Apa saja keunggulan kurikulum merdeka? Pertama, lebih sederhana dan mendalam.
karena kurikulum berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. Kedua, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Dengan kelebihan kurikulum merdeka yang diungkapkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, diharapkan hadirnya kurikulum ini mampu memenuhi kebutuhan peserta didik zaman now. Untuk tugas aksi nyata tersebut, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu guru dan siapapun. Jadi, bagaimana karya ini menurut pendengar dan pembaca? Bapak Ibu guru mohon bantuannya untuk saran dan masukannya. Komentarnya saya tunggu ya. Terima kasih.